Aku dilahirkan di sebuah kota kecil di luar Pulau Jawa. Kami bukan dari keluarga kaya, namun hidupku tidak pernah kekurangan. Ibuku mempunyai beberapa bidang sawah warisan dari kakekku. Dari sana seluruh kebutuhan kami berasal. Walaupun tidak berlebih untuk hal mewah yang lain, namun aku cukup bahagia dengan kehidupan yang kami jalani. Ibu seorang pekerja keras, wanita perkasa yang selalu berusaha untuk membahagiakan semua anaknya. Sedangkan ayahku, aku dan keluargaku tidak pernah tahu sosok itu berada di mana. Tidak ada kenangan yang tersisa dari ayahku. Hanya selembar foto tua yang terpajang di ruang tengah rumah yang membuktikan dia pernah hadir di sini. Aku memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Kakakku sudah menikah dengan seorang guru dan memilih untuk pindah dan menetap di ibu kota provinsi. Adikku masih duduk di bangku SMA negeri terdekat tempat tinggalku. Sedangkan aku mencoba untuk meneruskan pendidikanku dengan berkuliah. Aku meyakinkan ibuku bahwa aku bisa. Aku bekerja di pagi hari dan berkuliah di malam harinya. Tidak mudah memang, namun tekadku untuk membuat ibuku bangga dengan anaknya sudah bulat. Jadi 3 tahun lalu aku memutuskan untuk pindah ke ibu kota, meneruskan impianku, mencoba merubah nasibku dan keluargaku kelak. Di kampung halamanku aku memiliki seorang kekasih, sosok wanita yang selalu memberiku semangat dan memotivasi untuk lebih baik. Sosok yang selalu memberikanku rasa cinta dan rasa nyaman ketika berada di dekatnya. Namanya Sulis, anak dari seorang guru agama di tempatku. Mas Dian itu cantik, kalau didandani pasti banyak yang naksir, canda Sulis padaku. Mas, besok pas hari ulang tahunku, boleh nggak mas yang aku dandanin? Permintaan kok aneh-aneh sih, kataku. Seru aja mas, bisa melihat Mas Dian dengan versi yang berbeda dan cuma aku yang pernah melihatnya, jawabnya sambil tertawa. Sejujurnya aku sangat malu membayangkan hal itu, wajahku memerah. Beberapa hari berlalu dan hari ini adalah hari ulang tahun Sulis, kekasih hatiku. Seperti permintaannya dulu, Sulis pun mendandaniku. Setelah selesai, Sulis menyuruhku mengganti bajuku. Aku beranjak mengambil baju yang dia berikan. Kali ini, aku bisa melihat wajahku dari sebuah cermin kecil yang ada di kamar mandi. Astaga, ini aku. Aku nyaris tidak mengenali diriku. Aku pun berganti pakaian. Bahan baju gamis itu sangat lembut juga sangat elastis, sehingga memakainya memberikan sensasi sejuk dan tidak gerah. Setelah selesai, dia memintaku untuk duduk dan melanjutkan riasannya. Kali ini dia memakaikan jilbab segi 4 yang ukurannya cukup besar. Jantungku deg-degan, membayangkan apa yang terjadi sekarang. Apa aku lebih mirip bencong sekarang? Pikirku dalam hati. Harus diabadikan nih, ujar Sulit sambil mengeluarkan ponselnya. Sebulan berlalu dengan sangat cepat. Aku pun berangkat ke kota yang menjadi tempat aku akan berkuliah. Ada saudara dari ibu yang memberiku pekerjaan di sana. Jadi aku bisa punya penghasilan tetap untuk membiayai kuliahku nanti. Aku tinggal di sebuah kos-kosan kecil. Aku pilih yang tidak terlalu jauh dari tempat kerjaku. Baru malam ini aku bertemu dengan tetangga sebelah kamarku yang selama ini aku kira kosong. Seorang perempuan cantik dengan baju minim keluar dari kamar itu. Aku mencoba untuk menyapanya sekedar untuk ramah. Dia tidak menjawab sapaanku, hanya tersenyum ke arahku dan berjalan ke arah sepeda motor yang sudah menjemputnya. Pagi itu aku bangun lebih awal. Aku tidak bisa melanjutkan tidurku setelah sholat subuh. Kubuka pintu kamarku dan duduk di teras. Waktu itu masih menunjukkan pukul 5 pagi. Lamunanku buyar saat ada lampu sepeda motor berhenti di depan pagar kosanku. Ada seseorang yang turun dari sepeda motor dan berjalan masuk. Wajahnya sudah acak-acakan, rambutnya kusut berantakan. Dia berjalan sempoyangan ke arah kamar di sebelahku. Melihatnya berjalan kepayahan, aku pun mencoba untuk menghampirinya. Dia tidak menyadari kehadiranku. Tiba-tiba dia tumbang di depanku. Astaga, ini orang mabuk parah sepertinya. Aku ambil kunci yang berada di tangannya. Bukan bermaksud lancang untuk masuk ke dalam kamarnya. Aku hanya berniat membantunya. Aku papah dia ke dalam. Kamarnya penuh dengan ornamen berwarna pink. Bau parfumnya masih terasa di dalam ruangan itu.
Aku gendong dia menuju tempat tidurnya. Aku rebahkan di atas kasurnya. Namun ada yang menarik perhatianku pada saat itu. Sesuatu seperti menonjol di antara selangkangannya. Astaga, apa orang ini banci? Pikirku dalam hati. Kami tidak pernah berinteraksi sebelumnya. Dia selalu pulang saat yang lain masih tertidur dan keluar kamar saat yang lain baru mulai terlelap. Hidup seperti apa yang dia jalani sebenarnya? Gumamku dalam hati. Aku pun keluar dari kamar tetanggaku itu. Tak terasa hari pun sudah mulai terang dan aku bersiap untuk melanjutkan aktivitasku. Aku berangkat bekerja di pagi hari, mulai kuliah dari sore dan malam hari. Di sela kesibukanku, aku beberapa kali menelepon Sulis hanya untuk memberikan kabar dan berbincang kecil padanya. Tetanggaku itu kali ini masih terduduk di teras saat aku tiba di kosan. Kali ini dia tidak berpakaian minim. Dia menggunakan celana olahraga dan baju kaos lengan pendek. Baju yang tidak dapat menyembunyikan bentuk payudaranya itu. Andai aku tidak pernah melihat bagian pribadinya, aku pasti masih berpikir bahwa dia adalah seorang perempuan. "Mas yang tadi malam bantuin aku ya?" ucapnya padaku. "Iya mbak, soalnya mbak pingsan di depanku," jawabku. Agar lebih sopan, aku memanggilnya mbak. Aku heran kenapa suaranya tidak seperti seorang lelaki. Sudah sangat lembut seperti seorang wanita. "Terima kasih ya mas, udah bantuin aku. Tapi kalau bisa jangan ceritakan ke ibu kos ya mas. Takut nanti aku diusir. Udah sering mas aku pindah-pindah kosan," ujarnya kepada aku. Aku menganggukkan kepala. Dan dia pun mulai bercerita banyak tentang dirinya. Namanya Tiffany. Dia sudah hidup sebagai waria dari 6 tahun yang lalu. Masalah ekonomi yang merubah hidupnya. Dia bercerita bahwa sudah memperhatikanku dari sejak awal aku masuk ke kosan ini. Namun memilih untuk tidak terlalu dekat. Karena selama ini dia selalu merasa dilecehkan oleh orang-orang yang anti terhadap waria. "Sejujurnya wajahmu itu bagus loh mas," ujarnya padaku yang membuatku bingung. "Bagus gimana mbak?" tanyaku penasaran. "Jujur ya mas Dian, kalau kamu itu didandani pasti bakalan cantik banget," ujarnya antusias. Aku terdiam, tak kuhiraukan ucapannya yang barusan. "Maaf ya mas, bukan bermaksud lancang. Mungkin karena sering make upin orang jadi kebawa suasana." "Gak apa-apa mbak, tapi aku gak berminat di make upin kok," aku tertawa kecil. Suatu hari ketika aku pulang, pandanganku tertuju pada sebuah toko pakaian wanita. Aku berpikir akan memberikan kejutan untuk Sulis. Setelah membayar sejumlah yang disebutkan, aku pun keluar dari toko itu. Pikiranku bercampur aduk antara takut dicap aneh dengan orang-orang yang melihatku dan marah pada diriku. Kulangkahkan kakiku langsung menuju kamarku. Lalu ku keluarkan semua yang sudah kubeli tadi. Kuperhatikan gamis itu. Bahannya lembut dan licin. Agak melar ketika aku tarik. Jilbabnya menggunakan bahan yang sama. Aku keluarkan juga pakaian dalam yang terbungkus bersama dengan gamis itu. Kupandang dengan rasa penasaran. Kenapa wanita harus memakai ini? Jika tujuanku hanya untuk berpenampilan seperti Mbak Dian versi perempuan dari diriku, maka seharusnya hanya gamis saja cukup. Namun rasa penasaranku mendorong untuk mencoba mengenakan semua pakaian itu. Aku beranjak dari tempat tidurku. Kubersihkan seluruh tubuhku sebelum aku mencoba semua pakaian yang aku baru beli barusan. Aku yang terbiasa menggunakan celana merasakan sensasi yang berbeda ketika merasakan kain gamis itu menyentuh kulitku. Sensasi nyaman yang membuatku sedikit horny. Aku angkat bagian rok gamis itu dan melihat bagian celana dalamku sedikit basah. Kutepis nafsuku itu. Tujuanku hanya untuk berdandan seperti Mbak Dian, namun tanpa make up. Kemudian aku pun menelepon Sulis untuk memberinya kejutan. Betapa gembiranya dia dengan kejutanku itu. Dan kami pun mengobrol sekedar untuk melepas rindu. "Jangan nakal ya sayang, Mas akan segera usahakan kita bersama. Kita selesaikan dulu pendidikan kita. Aku sayang sekali dengan kamu, Lis," ucapku padanya. "Aku juga mas, tetap jaga hati untukku ya," ucapnya padaku. Lalu kututup telepon itu dan aku pun berjalan menuju kamar mandi.
Gesekan yang terasa dari kain gamis dan celana dalamku ketika melangkah membuatku sangat horny. Aku membayangkan jika aku benar-benar perempuan. Aku tak kuasa menahan lonjakan birahiku. Aku menuntaskan nafsuku di kamar mandi. Aku orgasme. Aku keluarkan spermaku di baju gamis itu. Kejadian itu pun berlangsung selama berbulan-bulan. Tidak rutin, namun sesekali Sulis memintaku untuk berdandan selayaknya wanita. Dia mengatakan butuh teman wanita untuk mengobrol bersama. Kuturuti permintaannya itu, dan koleksiku untuk pakaian perempuan pun semakin banyak. Suatu hari Sulis meneleponku. Dia mengatakan ada yang melamarnya, dan ayahnya setuju dengan lamaran itu. Aku terdiam, tidak bisa berkata apapun. Bahkan aku tidak bisa mencoba untuk menenangkannya. Aku hanya bisa melihatnya menangis dari balik layar HP-ku. Aku hancur, duniaku serasa runtuh. Aku benar-benar tidak tahu lagi arah dan tujuanku. Kamu harus ikhlas ya Mas. Aku benar-benar berharap bisa menemanimu hingga kamu sukses. Kamu harus tetap selesaikan pendidikanmu. Aku sayang kamu, ucapnya sambil tetap menangis. Persetan dengan pendidikanku. Aku benci dengan semua ini. Aku benci dengan keluargamu. Umpatku padanya. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku berkata kasar. Beberapa bulan pun berlalu. Aku benar-benar putus asa. Aku jadi sering libur dari kerjaanku. Aku juga beberapa kali tidak hadir di perkuliahan. Hidupku berasa hampa dan kosong. Besok adalah hari pernikahan Sulis. Memikirkannya saja sudah membuatku muak. Namun aku putuskan untuk pulang ke kampung. Sudah lama juga aku tidak mengunjungi ibu. Mungkin ibuku sedikit bisa menghiburku. Begitulah yang aku pikirkan saat ini. Kamu kenapa toh nak? Omu kemarin telepon, katanya kamu sering gak datang kerja. Anakmu ini sedang patah hati bu. Sulis besok menikah. Aku harus bagaimana? Masalah patah hati itu semua orang pasti ngalamin. Terus kamu dengan sering bolos kerja dan ke kampus, itu maunya gimana? Mau jadi apa? Maaf bu, gak diulangin lagi. Pulang dari sini aku bener-bener kerja loh bu. Aku juga bakalan selesain kuliahku. Kamu janji loh sama ibu. Ibu gak mau lihat kamu terpuruk nak. Kamu ini kebanggaan ibu. Kalian semua itu harta ibu yang paling berharga. Iya bu, aku minta maaf. Ucapku sembari meraih tangan ibu dan menciumnya. Kami pun berangkat mengendarai sepeda motor menuju tempat resepsi mantan kekasihku itu. Kuperhatikan tamu undangan yang berdatangan. Sejujurnya aku sangat enggan untuk hadir. Tapi aku harus menghadapi ini untuk kembali menjalankan hidupku. Aku penasaran dengan sosok pria yang diterima lamarannya oleh ayah Sulis. Bersama ibuku, aku berjalan ke arah orang tua Sulis. Ayah dan uminya Sulis berdiri menjemput kami. Umi Sulis terlihat sedih menatapku. Sabar ya nak, jodoh itu Tuhan yang sudah atur. Kamu tidak berjodoh dengan anak Umi. Mungkin sudah disiapkan jodoh yang lebih baik lagi bagimu. Aku tidak berkomentar. Bagiku mereka adalah orang yang memisahkanku dengan jodohku. Aku salami mereka dan berjalan ke arah Sulis dan mempelai prianya. Sosok pemuda yang mungkin sudah berumur 30-an. Sosok pemuda yang lebih dewasa jauh dari usia kami. Sulis menatapku tertunduk. Dia tak kuasa menahan air matanya. Lalu kusalami mempelai pria dan keluarganya. Setelah itu aku bergegas pulang. Keesokan paginya aku berangkat tanpa ditemani oleh ibu yang sudah kembali dengan kesibukannya. Butuh 6 jam perjalanan untuk tiba di kota tempatku sekarang. Di sini realita kehidupanku akan terus berjalan. Ketika tiba di tempat kosku, aku bertemu dengan Mbak Tiffany. Lalu kami pun mengobrol. Kami pun semakin akrab setelahnya. Tak jarang Mbak Tiffany bermain ke kamarku, atau terkadang aku yang bermain ke kamarnya. Walaupun kondisinya sebagai seorang waria, tak sekalipun dia melakukan hal yang bukan-bukan padaku. Dan aku pun tidak pernah berniat untuk melakukan hal yang sama. Perhatiannya murni dan tulus sebagai seorang teman. Walau kadang ada beberapa tetangga kosan yang mulai bercerita miring tentang kedekatan kami. Aku mengabaikan omongan mereka semua. Mereka tidak jauh lebih baik, hanya berbalut dengan kebaikan yang terbungkus dengan kemunafikan. Berbeda dengan perhatian Mbak Tiffany yang selama ini aku rasakan. Begitulah pikirku saat itu.
Seiring dekatnya aku dengan Mbak Tiffany, aku merasa penasaran bagaimana bisa seorang pria mempunyai tubuh yang sangat feminim. Bagaimana mungkin seorang pria memiliki payudara dengan ukuran yang besar? Aku memang beberapa kali onani saat berdandan seperti seorang perempuan. Namun aku tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang waria. Aku ceritakan kisahku pada Mbak Tiffany. Aku luapkan semua perasaan sedihku, marahku, dan kecewaku padanya. Dia selalu mendengarkanku dengan seksama. Aku seperti diemong oleh Mbak Tiffany. Dia bagaikan kakakku di sini. Dan aku sangat bersyukur mengenalnya. Hubungan kami terlalu intens belakangan ini. Beberapa tetangga kosku melaporkan kami pada pemilik kos. Aku dituduh melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan Mbak Tiffany. Aku mencoba membela diri, namun tidak ada yang mau mendengarkan penjelasanku. Mereka juga mengusir Mbak Tiffany. Aku yang mencoba membelanya juga ikut diusir. Lalu kami mencari tempat baru yang bisa kami tempati secepatnya. Akhirnya kami menemukan sebuah rumah kontrakan yang berada di pinggiran kota. Tidak terlalu besar, namun cukup untuk menampung kami berdua. Ada 2 kamar di dalamnya. Ini adalah awal aku tinggal serumah dengan Mbak Tiffany. Dan saat ini sudah 2 bulan kami tinggal bersama. Suatu hari kulihat Mbak Tiffany sedang menyuntikkan sesuatu di lengannya. Pikiranku langsung buruk. Apakah Mbak Tiffany pakai narkoba? Pikirku dalam hati. Ternyata itu adalah suntikan hormon, biar badan tetap cantik, dada makin montok, dan kulit kencang. Jelas Mbak Tiffany. Kalau mau coba, buktikan sendiri aja Mas. Sejujurnya sejak semakin sering kami bersama, aku semakin penasaran dengan dunia waria. Penasaran bagaimana rasanya menjadi perempuan. Emang boleh Mbak? Kamu serius Mas? Penasaran aja sih Mbak, boleh kan? Boleh sih, tapi efek sampingnya aku gak nanggung loh. Akhirnya aku pun mencoba suntikan hormon itu. Wah, aku bakal dapat adik cewek nih, ledeknya padaku. 3 bulan sudah aku menjalani terapi hormon seperti Mbak Tiffany. Bagian payudaraku juga sudah semakin menonjol. Apalagi bagian putingku, terasa sangat ngilu ketika bersentuhan dengan baju yang aku kenakan. Sekarang aku mengerti kenapa para wanita harus mengenakan bra. Aku mengenakan sport bra yang aku lepaskan bagian busanya. Dan aku tak pernah lagi menggunakan CD laki-laki dalam keseharianku, karena aku lebih nyaman menggunakan CD perempuan yang berbahan lembut dan nyaman. Tak mudah memang dalam menjalani 2 sisi kehidupan berbeda di dalam satu tubuh yang sama. Terkadang aku terbawa suasana dengan sisi feminimku ketika berinteraksi dengan orang lain di tempat kerjaku atau di kampus. Beberapa dari mereka menyadari dengan perubahan yang aku alami, bahkan tak jarang mulai mencibir di belakangku. Ada juga yang mengatai aku dengan panggilan banci. Aku marah saat itu. Beberapa kali aku terlibat perkelahian dengan mereka, walaupun di dalam lubuk hatiku yang terdalam tidak dapat dipungkiri. Ya, perlahan sekarang aku berubah menjadi banci, menjadi waria, menjadi bencong seperti yang mereka katakan. Aku selalu menyangkal ketika seseorang mengataiku dengan sebutan itu, namun aku semakin nyaman dengan sisi wanitaku. Aku semakin menikmati setiap perubahan yang terjadi pada diriku. Dan inilah aku dan kehidupanku saat ini. Sebisa mungkin aku selalu berusaha tampil maskulin saat menjadi seorang lelaki normal. Namun semakin liar ketika aku menjelajah lebih jauh tentang kehidupan wanitaku. Seketika adrenalinku seperti tertantang, perasaan berdebar untuk mencoba hal yang baru yang belum pernah aku rasakan. Mbak Tiffany menawarkan aku untuk keluar malam ini. Untuk pekerjaan Mbak Tiffany yang sekarang sudah tidak menjajakan diri seperti dulu. Ada seorang pengusaha kaya yang mau dia menjadi simpanannya. Semua kebutuhan hidup Mbak Tiffany dimodali oleh pengusaha itu. Aku beneran deg-degan Mbak, ujarku sambil merangkul lengan Mbak Tiffany ketika berjalan memasuki hotel yang menjadi tempat pertemuan mereka. Aku pun dikenalkan oleh Mas Anton, pengusaha yang membiayai hidup Mbak Tiffany. Mereka telah membooking kamar hotel dan aku menunggu sampai mereka selesai memadu kasih. Aku tetap menyibukkan diri dengan tontonan yang aku saksikan di layar televisi. Tak selang berapa lama Mas Anton keluar. Kamu gak kepingin seperti mbakmu? Tanya Mas Anton padaku.
Maksudnya Mas? Kalau kamu mau, Mas bisa kenalkan kamu sama teman Mas. Kemarin dia minta dicarikan pacar juga. Aku belum siap Mas. Aku berdandan juga cuma untuk kepuasanku aja, bukan untuk menjajakan cinta, ucapku pada Mas Anton. Mas cuma menawarkan loh cantik, jangan marah dong. Mas pulang dulu ya, nanti kalau mbakmu bangun bilang kalau uangnya sudah ditransfer. Dia lalu mengeluarkan sebuah amplop yang lumayan tebal. Kalau yang ini buat kamu, bisa buat jajan atau ke salon. Gak usah Mas, lagian aku juga gak ngapa-ngapain kan hari ini. Mbakmu itu udah seperti istri Mas, walaupun kami tidak menikah. Jika dia menganggapmu adalah adik perempuannya, maka gak ada salahnya kan Mas sebagai ipar kasih kamu uang jajan. Serius Mas, ini buat aku. Serius. Baik Mas, terima kasih ya, ucapku sambil mengantarnya keluar. Setelah Mas Anton pergi, aku terdiam sejenak memandangi sekitarku. Apa yang aku lakukan di tempat seperti ini? Pikiranku pun menerawang jauh. Aku yang awalnya hanya berpikir untuk sekedar melarikan diri dari rasa sakitku ditinggalkan kekasih hatiku. Sekedar mencari pelampiasan baru mengobati rasa kecewa itu. Sekarang malah berdiri di depan hotel seperti seorang pelacur menunggu pelanggannya. Aku kembali melakukan seluruh aktivitasku seperti biasa. Amplop dari Mas Anton masih berada di lemari. Aku coba untuk memberikannya pada Mbak Fani, karena aku merasa tak pantas menerimanya. Namun Mbak Fani mengatakan kalau itu rezekiku. Jadi, kubiarkan saja amplop itu tersimpan di lemariku tanpa aku periksa isinya. Selama aku hidup dengan Mbak Fani, sering sekali dia membelikanku barang-barang mahal. Dia marah ketika aku selalu menolaknya. Dan kami pun sering bercerita tentang kisah Mbak Fani dengan Mas Anton. Kami mengobrol sampai larut malam. Sejujurnya aku bahagia dengan semua kondisi ini. Aku menjadi sangat menikmati peranku menjadi seorang waria. Hal yang membuatku sangat penasaran adalah kondisi di mana aku memikirkan kembali apa yang dilakukan oleh Mbak Fani dan Mas Anton di hotel. Suatu hari ibu meneleponku. Dia bilang dia khawatir aku kenapa-napa. Perasaannya tidak enak belakangan ini. Insting ibu mungkin selalu tepat. Mungkin ibu mempunyai firasat bahwa hidupku sekarang sudah jauh melenceng dari kodratku. Aku pun terdiam, pikiranku melayang jauh. Bagaimana jika ibu tahu tentang kondisiku sekarang? Bagaimana jika ibu membenciku? Apa sepadan yang aku lakukan ini dengan rasa sakit hatiku? Apa sepadan apa yang kulakukan ini dengan kesedihan ibuku? Hal itu yang memenuhi benakku. Aku benar-benar ingin menghilang dari muka bumi ini. Aku tak kuasa melihat wajah kecewa ibuku nanti. Aku sungguh sangat berdosa pada ibuku. Kupandangi kamarku yang sudah kosong. Aku dan Pak Fani memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen yang telah dibeli oleh Mas Anton di pusat kota. Aku beranjak menuju lemari pakaianku. Aku teringat amplop yang telah diberikan oleh Mas Anton beberapa bulan yang lalu. Kubuka amplop itu. Ada 5 ikat uang 100 ribuan yang masih dalam kondisi terikat oleh kertas bertuliskan 10 juta rupiah. Namun aku tidak mengeluarkannya. Kubiarkan uang itu tetap berada di dalam amplop dan kumasukkan ke dalam koperku. Kami pun menyalami pemilik kontrakan dan pamit. Mobil melaju ke arah pusat kota. Aku duduk bersama Mbak Fani di kursi belakang. Mbak, gak apa-apa nih kita terima semua pemberian dari Mas Anton. Gak apa-apa Dian, Mas Anton bilang lebih privat kalau dia berkunjung di apartemen. Jadi hubungan kami tidak tercium oleh banyak orang. Aku seperti benalu ya Mbak, numpang hidup sama Mbak. Ih, kamu ini, Mbak Fani mencubitku. Mobil pun melaju ke arah apartemen yang akan kami tempati. Setelah melepas lelah dan sedikit beberes, aku dan Mbak Fani tertidur. Aku kembali dengan semua rutinitasku seperti biasa. Aku benamkan semua pikiranku pada kuliahku. Untuk urusan pekerjaan, aku memutuskan untuk berhenti dari sana. Aku beralasan ingin fokus dengan skripsiku. Sejujurnya aku mulai tak nyaman ketika harus bekerja di sana. Perubahan fisikku menjadi omongan beberapa rekan kerja di sana. Walaupun aku selalu menggunakan hoodie longgar untuk menyamarkan bentuk payudaraku. Namun mereka sepertinya mengetahui ada yang berbeda pada diriku.
Untuk keseharianku dan untuk memenuhi kebutuhanku, aku mulai belajar untuk berjualan dengan media sosial yang aku gunakan. Aku berjualan baju pada komunitas crossdresser di kotaku. Aku juga jualan hormon dengan pengalaman yang aku alami pada diriku. Hingga pada suatu hari kejadian itu terjadi. Ketika Mbak Fani sedang pergi, aku hanya berdua dengan Mas Anton di apartemen. Dia memaksaku untuk memuaskan nafsunya. Aku menolaknya karena aku memang tidak ingin melakukan itu. Dia terus memaksaku dan sampai berbuat kasar kepadaku. Akhirnya aku pun tak berdaya. Setelah puas memuaskan nafsunya, dia mengancamku agar aku tidak bercerita kepada Mbak Fani. Mbak Fani pun pulang. Aku tidak tahu dia dari mana, dan dia tidak menanyakan apapun. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Belum tidur, Yan? Belum, Mbak, lagi gak bisa tidur. Pengen sholat dulu. Mataku masih terlihat sendu, memikirkan hal yang baru terjadi. Namun aku juga harus sebisa mungkin tidak membuat Mbak Fani jadi curiga dengan apa yang baru terjadi. Aku tidak ingin kebahagiaan Mbak Fani itu sirna karenaku. Aku benamkan diriku dalam doaku. Kumohonkan ampun atas apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku ingin bertobat, namun apakah tobatku akan diterima Yang Maha Pengampun? Aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah subuh, aku kembali menunaikan kewajibanku. Baru rasanya aku dapat memejamkan mataku. Aku tertidur dengan perasaan yang bercampur aduk, pikiran yang berkecamuk, dan ketakutan akan menghadapi nasibku ke depannya. Jangan coba kabur atau lari dariku. Kamu itu peliharaanku. Kamu harus ingat itu. Lakukan apapun perintahku dan jangan ada bantahan. Aku membacanya dengan sedikit bergetar, membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Ternyata kali ini aku harus melayani 3 orang mitra bisnisnya. Aku tak bisa menolaknya. Aku masih terdiam sambil meneteskan air mataku. Aku tahu kejadian ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Karena aku yakin bahwa apapun pemberian dari Mas Anton itu tidaklah gratis. Semua lancar kan, Dian? Tanya Mas Anton seolah tidak mengetahui apa yang terjadi. Sudah selesai, Mas. Kontraknya sudah ditandatangani. Ujarku sambil memberikan dokumen yang kubawa. Dia membacanya sebentar. Kerja bagus, Dian. Mereka puas selama berada di sini. Dan jika nanti mereka berkunjung lagi, katanya hanya mau kamu yang mendampingi. Aku membayangkan dengan ngeri semua kejadian yang baru saja aku alami. Dan akan ada lain kali. Aku merinding ketakutan, terdiam tanpa kata. Kemudian Mas Anton mengeluarkan selembar cek yang bertuliskan angka 100 juta dan menyerahkannya kepadaku. Aku pun kembali ke kamarku. Kemudian aku buka isi amplop yang diserahkan oleh Mr. Wahab dan Rian di hotel kemarin. Walau belum dibuka, sejujurnya aku sudah bisa menebak. Di dalamnya adalah uang. Untuk apa uang sebanyak ini jika aku hidup dengan penuh pelecehan, penuh penghinaan? Pikirku dalam hati. Tujuanku hanyalah untuk mencari pelarian dari kisahku dengan mantan pacarku dulu. Sedikit menikmati sensasi berdandan menjadi perempuan dengan berdandan cantik. Mempelajari menjadi perempuan dan bertingkah menjadi perempuan. Hanya itu, tidak lebih. Apalagi menjadi seorang pekerja seks, bahkan diperkosa tanpa aku sadar bagaimana kejadiannya. Ampuni aku, wahai Tuhanku. Aku tahu diri ini saat ini penuh dengan dosa. Namun semua cobaan ini melewati ambang batasku. Namun jika melewati hal ini bisa mengurangi dosa masa laluku, aku akan jalani semua ini dengan ikhlas. Kubuka amplop itu, memasukkan semua isinya ke dalam sebuah tas. Tas yang sama dengan uang yang beberapa kali diberikan oleh Mas Anton padaku. Mas Anton pun sudah berkemas dan bersiap pulang kembali ke kotanya. Dia tinggal beberapa hari di sini hanya untuk menyelesaikan kontrak ini. Dia pun berpamitan padaku dan Mbak Fani. Ini yang Mas bilang tadi, diterima ya buat belanjamu, ujar Mas Anton menyerahkan sebungkus uang dalam sebuah amplop. Persetan dengan uang, pikirku. Aku bahkan tidak tahu uang-uang itu mau diapakan. Aku hanya berharap tidak ada lain kali. Mbak, kita pindah yuk. Pindah? Kenapa, Dian? Apa ini ada hubungannya dengan Mas Anton? Maaf, Mbak. Jangan marah ya, Mbak.
Kuceritakan semua yang aku lalui. Apa yang dikatakan oleh Mas Anton padaku. Aku tumpahkan semua yang aku rasakan. Bangsat, dia berjanji tidak akan menyentuhmu, ucap Mbak Fani marah. Kemudian Mbak Fani meninggalkanku dengan perasaan bersalah. Apa benar yang aku lakukan ini? Apa aku merusak apa yang aku anggap sebagai kebahagiaan Mbak Fani itu? Kupandangi Mbak Fani yang berjalan menjauh dariku. Tak lama kemudian Mbak Fani berjalan ke arahku. Besok kita pindah. Tak sudi aku bisa mengenal orang itu lagi. Tapi Mbak, maafkan Mbak ya Dian. Mbak sudah menjerumuskanmu dalam dunia ini, ujar Mbak Fani sambil mencium keningku. Aku membalas dengan memeluk erat Mbak Fani. Besoknya kami mengemasi barang-barang dari apartemen itu. Tidak banyak yang kami bawa. Sebagian besar barang pemberian Mas Anton kami tinggalkan di sana. Ingin rasanya ku tinggalkan uang pemberian mereka itu. Namun memikirkan apa yang telah terjadi pada diriku ini, aku rasa pantas untuk memilikinya. Bayaran atas tubuhku. Kami berencana pindah kota, menuju ke tempat kelahiran Mbak Fani dan menetap di sana. Di kota ini kami membeli sebuah rumah kecil di daerah pinggiran. Kami berdua mengganti semua identitas yang kami miliki, walaupun melalui persidangan yang sulit. Saat ini statusku sudah berubah menjadi seorang wanita. Karena aku juga sudah mengganti kelaminku. Aku merubah namaku. Nama lelakiku tetap aku gunakan, walaupun hanya dengan kata Dian yang aku pertahankan. Dian Wahyu Utami. Itulah namaku saat ini. Kami membuka usaha salon di kota ini, mempekerjakan beberapa waria yang ingin keluar dari dunia prostitusi dan mencari rezeki halal. Dan dari salon berkembang dengan menambahkan usaha rias dan dekor pengantin, usaha sewa peralatan musik dan organ tunggal untuk mengisi acara, serta beberapa usaha lainnya. Kami dapat bertahan hidup dari usaha-usaha itu. Aku memutuskan untuk kembali ke kampungku setelah beberapa lama tidak pulang. Namun dengan kondisiku yang sekarang, aku tidak punya nyali untuk pulang ke rumah. Walaupun aku selalu meminta kenalanku untuk mengirimkan sejumlah uang untuk membantu perekonomian keluargaku. Namun aku tidak pernah lagi menghubungi ibuku, adikku, serta kakakku. Aku merasa sangat berdosa dengan ibuku. Ingin rasanya aku pulang ke rumah untuk memohon ampun darinya. Namun aku tak sanggup. Aku menyusuri persawahan yang biasa aku lewati dulu. Kulambatkan laju mobilku secara perlahan. Aku yang berpakaian selayaknya wanita dengan jilbab lebar berwarna hitam, menggunakan gamis longgar berbahan satin. Kututup wajahku dengan sebuah cadar, menyisakan kedua bola mataku saja yang terlihat. Aku lebih nyaman dengan pakaian seperti ini sekarang. Aku seperti ingin menghapus diriku dari kenangan orang-orang yang mengenalku. Aku berhenti di depan sebuah rumah yang sangat aku kenal. Kupandangi ada beberapa anak-anak yang berlarian keluar. Seorang wanita dewasa yang beralih kecil mengejarnya. Itu kakak tertuaku. Aku tak kuasa menahan air mataku. Aku menangis menyaksikan hal itu. Ingin rasanya aku peluk mereka dan kembali ke rumah itu. Namun kuurungkan niatku. Seorang wanita parubaya baru saja pulang dibonceng oleh seorang pemuda yang sudah beranjak dewasa. Aku pandangi adikku dan ibuku. Aku tak kuasa membendung air mataku. Aku menangis dan mencoba kuat. Aku sayang kalian semua. Maafkan aku yang sangat berdosa ini, ucapku sambil kembali melajukan mobilku. Melaju pelan memutari kampung halamanku. Aku kembali melambat mendekati sebuah rumah yang aku kenal. Ada sebuah rumah baru di sebelahnya sekarang. Aku turunkan kaca jendela mobilku. Kuperhatikan anak kecil yang mungkin baru bisa berjalan, tertatih dipegangi oleh ayahnya. Seorang wanita muda berada di sampingnya. Mereka tertawa melihat tingkah anak itu. Sulis seperti menyadari kehadiranku. Dia berjalan menuju mobil yang aku parkirkan. Melihat itu, aku langsung menstarter mobilku. Namun tiba-tiba, "Mbak Dian, tunggu. Aku tahu itu kamu, Mbak," ucap Sulis sambil mendekati mobilku. Aku tidak berusaha berhenti untuk menahan laju mobilku. Kulihat Sulis yang berlari mencoba untuk mengejarku. "Maaf, Lis,
Mungkin lain kali ketika aku sudah merasa siap, aku akan mencarimu, menjadi mbak yang sering mendengarkan semua keluh kesahmu. Aku berjalan menyusuri kembali persawahan yang tadi aku lewati. Namun aku tidak tahu pasti kapan aku akan kembali lagi ke sini.